Shalom, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Nah, hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang ajaran Tuhan Yesus. Kita tahu ketika Tuhan Yesus menjelang terangkat naik ke surga, dia menyampaikan satu hal yang sangat penting yang kita kenal dengan amanat agung Tuhan Yesus. Dia berkata, karena itu pergilah, Matius 28 ayat 19. Kepada murid-muridnya dia sampaikan satu perintah untuk pergi. Perginya adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dan kemudian membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan perintah Tuhan yang kedua adalah ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk yang dimuridkan untuk siap memuridkan. Dan kalau kita menjadi seorang murid, itu yang paling penting adalah ajarannya. Yang paling penting adalah inti ajarannya. Dan Tuhan Yesus mau setiap orang yang mengenal dia itu belajar tentang dia, mengerti tentang dia, menjadi murid dia. Sehingga ketika orang percaya kepadanya, mereka terima pengajaran yang benar tentang Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan di Markus 16 dia berkata, aku akan memberikan tanda. Ketika engkau melakukan amanat agung, akan ada tanda yang menyertai. Ya, Markus 16 ayat 17 dan 18, tanda ini akan menyertai. Tanda-tanda yang mujizat, tanda-tanda yang ajaib, menyertai untuk supaya orang menjadi percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang sakit itu akan menjadi sembuh. Nah, ayat 16 dan 17 ini adalah tanda, bukan ajaran. Tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya akan ajaran Tuhan Yesus. Ketika mereka menjadi murid, mereka belajar tentang Tuhan Yesus, mereka terima pengajaran Tuhan Yesus, Tuhan berkata akan ada tanda yang menyertai. Tapi kita lihat, kita tahu keadaan, banyak orang terjebak dengan tanda-tanda. Banyak orang terjebak sehingga mengikut Tuhan Yesus mencari tandanya, bukan mencari atau menerima pengajaran yang benar. Nah, ini yang ingin kita sharing hari ini, kita mau belajar bersama, karena sering kali kita lihat gereja menjadi salah. Gereja terlalu banyak mengajarkan hal-hal yang sebenarnya bukan inti dari ajaran Tuhan Yesus. Nah, seperti mujizat, berkat, kuasa, itu semua adalah tanda yang menyertai kehadiran Tuhan untuk supaya orang menjadi percaya. Dan selain soal tanda-tanda mujizat, Alkitab juga katakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan pengajaran atau menyempurnakan hukum-hukum yang ada di Perjanjian Lama, yaitu hukum Taurat, termasuk hukum Taurat. Tuhan Yesus datang, dia akan menyempurnakan hukum-hukum itu. Dan ada banyak hal yang ketika Tuhan Yesus sempurnakan, maka ajaran atau hukum-hukum yang ada di Perjanjian Lama itu tidak berlaku lagi. Sekalipun tidak semuanya tidak berlaku. Nanti kita akan belajar apa yang tetap berlaku dan apa yang disempurnakan sehingga tidak berlaku lagi. Nah, banyak gereja juga yang tidak menyadari dan kemudian masih terikat dan memegang kuat hukum-hukum yang ada di Perjanjian Lama yang sebenarnya ketika Tuhan Yesus datang dan dia sempurnakan, itu menjadi tidak berlaku lagi. Termasuk di dalamnya seperti mempraktekkan tradisi atau budaya Yahudi yang ada di Perjanjian Lama. Ada gereja-gereja yang menerapkan ibadah dengan menggunakan mempraktekkan tradisi-tradisi seperti itu. Nah, kita mau lihat kebenarannya. Nah, saya mau katakan begini, peristiwa-peristiwa yang ada di Perjanjian Lama itu adalah semua peristiwa yang baik. Dan kita bisa mengambil makna dari setiap peristiwa di Perjanjian Lama dan semua akan mengacu kepada Kristus Yesus. Tetapi yang salah, kita seringkali salah mengerti ayat-ayat di
Perjanjian Lama. Karena kita seringkali tidak memahami konteksnya, kita tidak mengerti ayat itu ditujukannya untuk siapa, ditujukannya untuk apa, dan tujuan Tuhan apa. Sehingga kita salah menangkap intinya dan kita terjebak dalam sesuatu yang tidak penting. Jadi saya mau katakan bahwa ada firman atau ayat-ayat di Perjanjian Lama yang masih berlaku, pasti. Tapi ada firman atau ayat-ayat di Perjanjian Lama yang tidak berlaku lagi karena hanya berlaku pada saat itu saja. Ayat itu berlaku pada konteks itu saja dan ditujukan pada orang-orang tertentu saja. Bukan lagi kepada kita umat Perjanjian Baru. Dan kemudian ada firman atau ayat yang berlaku untuk semua orang, tapi ada ayat atau firman yang berlaku untuk orang tertentu. Contoh, firman yang datang hanya untuk Nabi Nuh, atau firman yang datang hanya untuk Musa, itu tidak berlaku untuk semua orang, dan tidak berlaku untuk kepada siapa saja. Nah, menjadi sangat penting bahwa kita harus memahami supaya kita tidak salah paham dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengerti dengan tepat hatinya Tuhan. Ini yang kita akan mau belajar hari ini, yaitu mengenai inti ajaran Tuhan Yesus. Sehingga dia berkata, jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka apa yang aku ajarkan. Supaya kita bisa mengerti dengan benar. Supaya kita mempunyai sikap hati yang benar. Dan supaya kita bisa merespon kehendak Tuhan dengan benar. Sikap hati sangat penting. Sikap hati itu bicara tentang membangun hubungan dengan benar. Membangun hubungan dengan Tuhan secara benar itu adalah memerlukan sikap hati yang benar. Dan dengan sikap hati yang benar, maka Roh Kudus bisa bekerja. Ya, kita udah belajar kalau kita membuka dengan sikap hati yang benar, maka Roh Kudus akan membuka selubung yang menutup mata rohani kita, sehingga Roh Kudus itu etos, dan dia akan menyingkapkan kebenaran Tuhan yang Tuhan mau kita terima secara pribadi. Nah, itu namanya rema. Rema itu bisa muncul karena kita punya sikap hati yang benar dan mengizinkan Roh Kudus bekerja, menyingkapkan hal-hal yang selama ini tertutup, sehingga mata rohani kita terbuka dan kita tangkap pesan Tuhan yang datang secara pribadi. Nah, kita akan mulai. Alkitab katakan begini, Tuhan Yesus adalah kegenapan dari segala hukum. Kegenapan ini bahasa aslinya memakai kata, mengandung arti kata puncak. Jadi maksudnya seluruh isi Alkitab, fokusnya, puncaknya harus selalu mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus, termasuk di Perjanjian Lama. Harus temukan Kristus di dalam setiap bab, di dalam setiap kitab Perjanjian Lama. Karena ketika kita belajar tentang inti ajaran Tuhan Yesus, fokus kita harus pada hal-hal yang penting. Fokus kita harus kepada hal-hal yang major. Bukan kepada, dan tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang minor. Nah, setiap kita belajar tentang kebenaran Tuhan, akan ada dua hal. Nah, kita harus fokus kepada hal-hal yang penting dan tidak terjebak pada hal-hal yang tidak penting atau minor. Mujizat itu hal yang minor karena dia bukan ajaran, dia adalah tanda. Tetapi banyak gereja, bahkan banyak pengikut Kristus yang terjebak dengan paradigma bahwa mujizatlah yang terpenting dalam satu hubungan dengan Tuhan. Kalau tidak mengalami mujizat, berarti Tuhan sedang marah. Kalau tidak mengalami mujizat, berarti ada yang salah dengan kita. Padahal itu semua sebenarnya adalah tanda dan bukan inti dari ajaran Tuhan Yesus. Dan bukan hal yang penting. Karena Alkitab sudah gambarkan bahwa orang-orang yang mengalami mujizat, mereka tidak otomatis menerima keselamatan. Bahkan banyak orang yang terima mujizat, kemudian namanya tidak lagi disebut dan hilang entah kemana. Ya,
Kita tahu peristiwa 10 orang kusta yang datang kepada Yesus, dan kemudian 10-10-nya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tetapi hanya satu orang yang datang kembali, dan Tuhan bilang, kaulah yang menerima keselamatan. Sedangkan cerita yang 9 orang lain tidak tahu entah kemana mereka pergi. Memang kita butuh mujizat. Memang orang sakit butuh mujizat. Memang orang dalam pergumulan butuh mujizat. Benar. Dan Tuhan Yesus juga banyak lakukan mujizat kepada orang yang datang kepadanya. Tapi itu bukan intinya. Intinya adalah berita tentang keselamatan yang Tuhan Yesus bawa. Intinya adalah tentang pemberitaan kerajaan sorga yang Tuhan Yesus bawa. Nah, sering orang salah mengerti. Nah, kita buka sekarang Yohanes 2 ayat 23. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya dalam namanya. Kenapa mereka percaya? Mereka percaya apanya gitu ya. Yohanes 2 ayat 23. Banyak orang percaya dalam namanya. Mereka percaya apanya? Ayatnya berkata, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan Tuhan Yesus. Jadi mereka percayanya ternyata karena mereka telah melihat tanda. Mereka percayanya kepada mujizat. Jadi mereka percaya berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Mereka mau percaya, tapi percayanya adalah percaya karena mereka lihat mujizat. Nah, kepada orang-orang yang seperti ini, apa respon Tuhan Yesus? Ayat 24-nya. Respon Tuhan Yesus ketika bertemu dengan orang seperti ini, ayatnya berkata, ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena apa? Karena ia mengenal mereka semua. Karena Tuhan tahu motivasi yang ada dalam hati mereka. Tuhan tahu persis apa yang ada di dalam lubuk hati mereka. Kenapa mereka mau percaya, kenapa seperti yang mereka kejar Tuhan. Mereka mau karena melihat tanda dan mujizat. Dan Tuhan Yesus, kalau kita baca di Yohanes 6, Yohanes 2, seringkali Tuhan Yesus bertindak bahwa dia menunjukkan sikap, dia tidak suka kepada orang yang datang kepadanya cuma untuk cari mujizat. Dan tidak pribadi dengan Tuhan Yesus, bukan karena kita lagi cari mujizat, bukan karena kita mau mengalami perbuatan tangannya saja, tapi karena kita mengasihinya, karena kita mau menghormatinya. Amin. Termasuk jangan cari berkat karena jangan cari Tuhan untuk mencari berkat atau mencari rezeki. Nah, sekarang apa sih sebenarnya inti ajaran Tuhan Yesus? Saya mau katakan bahwa seluruh perjanjian baru adalah ajaran Tuhan Yesus. Termasuk yang ditulis oleh para murid. Termasuk yang ditulis oleh para rasul. Karena ada pengajaran yang beredar hari ini yang berkata bahwa hanya ucapan Tuhan Yesuslah ajaran Tuhan Yesus. Dan yang ditulis oleh Paulus, yang ditulis oleh rasul itu pikiran murid. Bukan ajaran Yesus. Ini pengajaran yang salah. Semua yang ada di Alkitab, perjanjian baru, jelas dikatakan itu diilhami oleh Roh Kudus. Yang adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Kita harus percaya bahwa setiap hal ajaran yang ada di perjanjian baru, itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Dan kita harus juga percaya bahwa seluruh isi Alkitab itu saling berkaitan. Saling mendukung. Saling menjelaskan.
dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Itulah yang namanya Alkitabiah. Kita akan menikmati firman ketika kita lihat di satu kitab, kemudian bisa terhubung, terkoneksi, berkaitan, saling mendukung, saling menjelaskan. Itulah ajaibnya Alkitab kita. Itulah yang namanya Alkitabiah. Kita tidak mengambil ayat-ayat tertentu untuk mendukung kebenaran yang kita pikir itu benar, tetapi kita lihat bagaimana Tuhan melengkapi kebenaran yang Tuhan ajarkan dari seluruh Alkitab. Amin. Nah, saya mau katakan sekali lagi bahwa supaya kita mengerti dengan benar inti ajaran daripada Tuhan Yesus, kita harus tahu konteks. Terutama di Perjanjian Lama. Konteksnya, sasarannya. Kita harus tahu bahwa setelah kitab Maliaki, kitab terakhir di Perjanjian Lama, 400 tahun tidak ada kitab apa-apa lagi. Tidak ada suara Tuhan lagi. Tidak ada nabi lagi yang menonjol, yang muncul. Selama 400 tahun dari Perjanjian Lama, itu keadaan dunia sepi. Tidak ada suara Tuhan. Tidak ada nabi Tuhan. Lalu Tuhan Yesus lahir. Dimulailah Perjanjian Baru. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia datang ke dunia. Nah, saat itu kondisi yang ada pada saat itu, orang-orang Yahudi hidup dalam suasana keberagamaan yang sangat kuat. Orang Yahudi hidup dengan sikap agamawi yang sangat kuat. Mereka jalani Taurat dengan cara yang fanatik. Mereka menjalankan 10 hukum Tuhan, 10 perintah Allah, yang kemudian dikembangkan oleh mereka. Ketika masa kekosongan itu mereka pakai pikiran mereka kembangkan sampai menjadi 613 aturan hukum. Agama Yahudi, semua diatur. 613 hukum, semuanya diatur. Segala sesuatu diatur. Dan kemudian dibuat menjadi demikian sulit dan rumit. Termasuk tentang Sabat, termasuk tentang berdoa, sampai tentang pekerjaan sehari-hari, mereka atur. Semua ada hukumnya. Nah, Tuhan datang, Tuhan hadir dalam zaman seperti itu. Keagamaannya orang Yahudi seperti itu. Dan Tuhan hadir di sana. Taurat Tuhan yang diberikan kepada Musa oleh Tuhan, dikembangkan menjadi tidak lagi seperti yang Tuhan inginkan. Taurat 10 perintah Allah dikembangkan sesuka mereka, tidak lagi berdasarkan keinginan Tuhan atau maksud Tuhan. Dan semua menjadi buatan manusia. Ahli-ahli Taurat itu mengembangkan dan isinya kemudian menjadi sangat aneh. Menjadi sangat sulit. Dan Tuhan hadir dalam kondisi seperti itu. Matius 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Kitab para nabi ini Perjanjian Lama maksudnya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Amin. Ada kata meniadakan, ada kata menggenapi. Meniadakan teks aslinya berarti merusak, menghancurkan, menghapus. Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk merusak. Aku datang bukan untuk menghancurkan. Aku datang bukan untuk menghapus hukum Tuhan yang ada di Perjanjian Lama itu. Bahkan dia berkata 1 iota pun tidak boleh dirusak. 1 iota pun tidak boleh dihapus. Artinya hukum Tuhan tidak pernah dihapus. Hukum Tuhan tidak pernah berubah. Dan kemudian ada kata menggenapi. Kata menggenapi teks aslinya berarti memenuhi, melengkapi, atau menyempurnakan. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang untuk memenuhinya. Aku datang untuk menyempurnakannya. Dari 10 hukum Allah itu. Dan Tuhan Yesus kemudian ajarkan. Kalau dulu hukumnya, gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Lalu Tuhan Yesus datang
katakan bukan begitu maksudnya. Dan dia katakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan, dan bukan tradisi seperti itu. Kemudian ada lagi hukum yang berkata jangan membunuh secara fisik. Lalu Tuhan Yesus datang dan berkata bukan begitu maksudnya. Yang kemudian dia katakan, kalau engkau membenci salah seorang dari saudaramu, engkau telah membunuhnya. Maksudnya adalah kasihilah sesamamu dan termasuk musuhmu, serta berdoalah bagi dia. Ini yang Tuhan Yesus bawa. Ini ajaran Tuhan Yesus. Jadi yang ditiadakan adalah tradisi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang tidak sesuai dengan hukum yang Tuhan berikan. Yang ditiadakan adalah aturan-aturan yang dikembangkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Karena itu menjadi tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Karena itu berpotensi menjadi salah. Jadi ketika Tuhan Yesus datang dan berkata seperti itu, ahli Taurat dan orang Farisi yang merumuskan, mengembangkan hukum-hukum itu menjadi marah. Mereka menjadi begitu marah kepada Tuhan Yesus. Tadinya mereka, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi ini, sifatnya adalah mereka senang kalau orang susah dengan aturan yang mereka buat. Orang ahli Taurat, orang Farisi, mereka senang kalau orang menjadi kelihatan panik, kelihatan susah dengan aturan yang mereka buat. Dan kalau ketemu dengan orang yang terbukti bersalah, mereka dengan senang sekali menghukum mereka dengan kejam. Mereka begitu antusias. Itulah yang Tuhan Yesus mau hilangkan. Itulah yang terjadi ketika perempuan berdosa itu dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bersikap seperti itu dan begitu dimusuhi dan ditentang oleh mereka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Karena praktek-praktek keagamaan mereka diusik dan bahkan ditentang dengan jelas oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat Tuhan Yesus berkatanya seperti itu. Tapi Paulus dia berkata sesuatu yang lain. Paulus pernah katakan bahwa karena kematian Tuhan Yesus, maka hukum Taurat dan aturannya dibatalkan. Kita buka ayatnya. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Tuhan Yesus jelaskan seperti itu, sekarang Paulus jelaskan seperti ini. Apakah ini menjadi bertentangan? Kita baca dulu. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, Paulus tulis seperti ini kepada jemaat di Efesus, bahwa dengan matinya Yesus, dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Pertanyaannya, apakah Paulus pernyataannya ini menjadi bertentangan dengan ajaran yang Tuhan Yesus katakan sendiri tadi? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ternyata yang dibatalkan adalah hukum Taurat yang bukan intinya. Hukum Taurat yang dikembang-kembangkan. 10 hukum yang ditulis di atas loh batu oleh tangan Allah sendiri, itu tidak pernah dibatalkan. Yang Paulus katakan dibatalkan adalah hukum yang dikembangkan oleh manusia, oleh ahli Taurat dan orang Farisi, yang jumlahnya ada 613 hukum itu. Aturan semua diatur, itu yang dibatalkan. Dalam arti diperbaharui, supaya mereka mengerti maksud, tujuan, hukum Tuhan yang sesungguhnya. Jadi dibatalkan itu adalah disempurnakan, diperbarui, supaya orang-orang Yahudi saat itu mengerti bahwa ini bukan ini salah. Artinya Tuhan Yesus luruskan semua. Nah, Tuhan Yesus katakan
manusia adalah tuan bagi hari Sabat. Tapi tradisi hukum Taurat merubah dan dibuat jadi terbalik. Sehingga hari Sabat menjadi tuan atas manusia. Saya ulangi, Tuhan berkata, manusia adalah tuan atas hari Sabat. Tapi oleh ahli Taurat, tradisi hukum Taurat dibalik. Sehingga hari Sabat menjadi tuan atas manusia. Sampai-sampai kalau kita ke Israel sana, sampai hari ini masih terjadi. Nggak boleh buat ini, nggak boleh buat itu. Di hari Sabat, sampai hal terkecil pun tidak boleh. Nggak boleh masak, nggak boleh buat apa-apa, nggak boleh naik lift, nggak boleh ada listrik. Dan itu semua, bahkan nggak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat. Semua menjadi menyusahkan. Contoh, orang Yahudi dengan tradisinya berdoa dengan suara yang keras. Orang Yahudi berdoa dengan suara keras dan sambil berkata, Tuhan, aku singgah seperti dia. Orang berdosa, pemungut cukai, sambil kemudian menunjuk-nunjuk. Oh, saya orang yang beragama, saya yang hidup benar, sedangkan dia pemungut cukai, dia orang berdosa. Dan Tuhan Yesus katakan, yang manakah yang dibenarkan? Tuhan Yesus berkata, orang yang datang dengan hati yang hancur, itulah yang dibenarkan. Makanya Tuhan Yesus berkatakan, kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Tidak seperti orang Yahudi yang berteriak di tengah jalan sambil menghakimi orang lain. Nah, jadi sebenarnya inti dari 10 hukum Taurat hanya 2 yang utama. Dan ketika murid-murid bertanya, guru, apakah hukum yang terutama dari segala hukum Taurat dan kitab para nabi? Kita tahu Tuhan Yesus jawab begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Pakailah itu semua untuk mengasihi Tuhan. Itu hukum yang terutama. Dan kemudian dia sampaikan, hukum yang kedua, yang sama dengan hukum yang terutama itu adalah, kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Inilah inti hukum Taurat. Inilah inti dari 10 perintah Allah. Dan itu nggak pernah berubah. Itu nggak pernah dibatalkan. Itu nggak pernah dihapuskan. Dan itu tidak berubah selama-lamanya. Dan yang dibersihkan, yang dihapuskan dalam arti dibersihkan, dibaharui adalah pengembangannya. Yang dibuat oleh manusia-manusia hukum, ahli Taurat, orang Farisi saat itu. Sehingga menjadi tradisi. Sehingga menjadi keagamaan orang Yahudi. Nah, parahnya orang Kristen hari ini banyak berbalik mengikuti tradisi praktek keagamaan orang Yahudi di dalam gereja Tuhan. Dan kemudian Paulus tulis di dalam kitab Roma. Roma 3 ayat 31. Paulus menulis, kalau gitu, apakah kita artinya membatalkan hukum Taurat? Paulus dengan tegas katakan sama sekali tidak. Tapi sebaliknya aku mengukuhkan hukum Taurat. Ya, Roma 3 ayat 31. Di situ dikatakan bahwa Paulus dengan tegas katakan tidak, kami tidak. Boleh diperlihatkan Roma 3 ayat 31 di bagian bawah ya. Jika demikian adalah kami membatalkan hukum Taurat. Tidak, Paulus katakan dengan tegas bahwa itu tidak. Justru sebaliknya dia berkata, aku mengukuhkan hukum Taurat. Nah, 2 hal ini bukan berarti Paulus menjadi pelin-pelan. Bukan artinya Paulus pernyataannya bertentangan satu dengan yang lain. Dan kita harus mengerti mana yang dibatalkan, mana yang dikukuhkan. Ajaran perjanjian lama kita harus mengerti benar. Sehingga ketika kita menghidupi ajaran Tuhan Yesus di perjanjian baru, tidak terjadi kontradiksi.
Yang dibatalkan adalah hukum-hukum, tradisi-tradisi, syariat-syariat yang dikembangkan oleh ahli Taurat. Dan yang dikukuhkan, diteguhkan adalah inti dari hukum Taurat. Yang murni yang dari Allah. Yaitu dua hukum yang terutama. Nah, sekarang kita buka Roma 10 ayat 4. Roma 10 ayat 4. Kita buka lagi ini pernyataan dari Rasul Paulus tentang penggenapan hukum Taurat. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah, kata kegenapan ini yang tadi yang saya katakan di awal, ya artinya adalah puncak. Nah, bahasa Ibrani-nya memakai kata telos, puncak. Jadi artinya sebab Kristus adalah puncak hukum Taurat. Dia adalah puncak segala hukum. Dan dia adalah firman yang menjadi manusia. Galatia 3 ayat 19, kita buka dulu beberapa ayat. Galatia 3 ayat 19 katakan, hukum Taurat itu ditambahkan, sifatnya hanya sementara. Kita baca ya, Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang perantara. Dan daya keturunan yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi ketika Yesus Kristus Tuhan datang, hukum Taurat itu digenapi. Hukum Taurat itu mencapai puncaknya. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dialah hukum Tuhan yang sempurna. Dialah puncak atau penggenapannya. Jadi inti hukum Taurat, 10 perintah Allah, tidak, sekali lagi, tidak pernah dibatalkan. Karena itu adalah hakikat dari Allah sendiri. Ya, yang dibatalkan adalah tradisi-tradisi. Tapi, ya seperti tadi saya bilang, banyak orang Kristen hari ini justru mempraktekkan tradisi Yahudi yang sebenarnya sudah dibatalkan. Bahkan dengan segala atribut-atribut. Masalahnya supaya apa? Supaya kelihatan lebih rohani. Supaya kelihatannya lebih paham tentang Tuhan. Sampai-sampai sebutan nama Allah pun dipermasalahkan. Ya, ada yang tidak boleh memanggil nama Allah. Lama-lama jadi orang Farisi, orang Kristen yang ikut-ikut seperti itu, mempermasalahkan nama Allah, kemudian dengan segala atribut, lama-lama menjadi orang Farisi. Dan Kristen itu bukan Yahudi. Kristen bukan agama Yahudi. Kristen adalah to be like Christ. Menjadi seperti Kristus. Bukan menjadi seperti Yahudi. Kita lanjut ya. Ibrani 8 ayat 10. Kita baca Ibrani 8 ayat 10. Supaya kita selesai dengan ini dulu, baru kita lihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Katakan amin. Jadi kalau dulu Allah menulis hukumnya di atas 2 loh batu, sekarang Tuhan katakan dia menulis hukumnya di akal budi kita dan di dalam hati kita. Dan dia sendiri yang datang menuliskannya di dalam hati mereka dan di dalam akal budi mereka. Sehingga dengan demikian dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya dia. Amin. Supaya apa dia menuliskan di dalam akal budi dan di dalam hati? Supaya kita bisa mengerti hatinya Tuhan.
supaya pikiran kita menjadi bisa mengerti pikiran Tuhan. Makanya akal budi, pikiran, dan hati Tuhan tuliskan itu supaya kita bisa mengerti hatinya Tuhan dan kita bisa mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Supaya kita tidak hidup menjadi agamawi seperti yang dilakukan dengan sikap ahli Taurat. Hidup agamawi adalah sikap ahli Taurat, dan supaya juga kita nggak hidup dengan situasi yang sedikit-dikit mempermasalahkan masalah halal dan haram. Itu sikap orang Farisi. Jadi intinya, kalau kita terima dengan sikap hati dan hati, akal budi dan sikap hati yang benar, kita tidak menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Ini yang Tuhan Yesus tegaskan. Tapi lama-lama orang Kristen lama-lama banyak yang jadi ahli Taurat. Lama-lama banyak yang jadi orang Farisi. Tuhan mau kita mengerti bahwa tujuan Tuhan Yesus datang adalah membentuk kita menjadi manusia Allah, menjadi anak Tuhan, anak Allah yang dewasa. Dan untuk mencapai itu, hal-hal yang agamawi semua harus dibatalkan. Jadi Tuhan Yesus datang, dia tidak mendirikan agama, justru yang agamawi seperti itu dia hapuskan. Tuhan mau menjadikan kita anak Allah yang maha tinggi. Dan ini bicara tentang sikap hidup. Ini bicara tentang karakter. Dan ini bukan sikap agamawi. Dan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tidak lagi atribut-atribut keagamaan itu yang menjadi yang utama buat orang Yahudi saat itu. Jubah-jubah, rambut, jenggot orang Yahudi yang panjang, dengan topi yang spesial, dengan gaya orang Yahudi ortodok. Itu semua membuat mereka memandang orang lain lebih rendah. Itu semua membuat mereka memandang orang lain lebih berdosa dari mereka. Dan mereka kemudian menghindar bergaul dengan orang-orang lain. Karena, dan orang pun pada akhirnya menjauh dari mereka. Karena apa? Karena yang dinilai Tuhan, sekali lagi, bukan yang di luar, tetapi yang di dalam. Nah, itu tentang perjanjian lama, tentang hukum Taurat. Nah, yang kedua, ini yang penting. Yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika Tuhan Yesus datang, dia mendefinisikan ulang pengertian yang sudah salah tentang hukum yang ada di kehidupan orang Yahudi saat itu. Yang memang ternyata sampai hari ini masih banyak. Justru dilakukan oleh orang Kristen. Tuhan Yesus mendefinisikan ulang. Alkitab katakan redefine the understanding. Yang saat itu prakteknya begini. Praktek hukum Taurat nggak sesuai lagi dengan hanya Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan, memperbaharui, dan menggenapi hukum-hukum yang tidak sesuai untuk kembali menjadi sempurna. Itu tujuan Tuhan Yesus datang. Justru mengakhiri zaman keagamawian orang Yahudi. Yang sebenarnya semuanya adalah buatan manusia. Yang kemudian semakin parah ketika masa 400 tahun tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi suara Tuhan, tidak ada lagi perkataan firman yang keluar, sehingga mereka pakai pikiran mereka, kembangkan sendiri. Dan Tuhan Yesus datang, dia membawa perjanjian yang baru, dia mematraikan sendiri dengan darahnya, dan yang kemudian diajarkan itu, dia membawa satu perjanjian dengan mendefinisikan ulang, dan semua itu dia lakukan ketika dia hadir di muka bumi. Nah, sekarang inti ajaran Tuhan Yesus. Yang pertama, ajaran Tuhan Yesus fokusnya bukan kepada hal-hal fisik. Yang pertama, ajaran Tuhan Yesus fokusnya bukan kepada hal-hal jasmani atau fisik. Contoh, kalau Israel dijanjikan Kanaan di bumi, negeri yang berlimpah susu dan madu, tanah perjanjian orang Israel, yaitu Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu, yang Tuhan Yesus ajarkan adalah Kanaan sorgawi.
negeri yang dasarnya direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Yang adanya bukan di bumi ini, tetapi di langit baru dan bumi baru. Jadi kalau kita terjebak dengan berpikir ikut Tuhan Yesus, ajarannya adalah kita nikmati negeri, kita nikmati berkat, berlimpah susu dan madu, kita salah jadinya. Karena Tuhan Yesus yang dia bawa adalah dia mengajarkan tentang tanah perjanjian sorgawi. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran Tuhan Yesus merubah dari hukum yang tertulis, yang ditulis di dua loh batu, ya, yang kemudian oleh orang Yahudi ditulis di papirus, di kulit binatang, menjadi hukum yang tidak tertulis. Dan ditulisnya di akal budi dan hati kita tadi. Aku menulis hukumku di akal budi dan di hatimu. Ibrani 8 ayat 10 tadi. Hukumnya itu sekarang kita lanjutkan, bisa dengar suara saya? Ibrani 10 ayat 16. Jadi yang kedua, inti ajaran Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus merubah dari hukum yang tertulis di dua loh batu menjadi hukum yang tidak tertulis, yaitu di akal budi dan di hati kita. Ibrani 10 ayat 16 katakan begini, sebab setelah inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula. Apa katanya? Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Itu inti ajaran Tuhan Yesus. Makanya kita orang Kristen nggak punya syariat. Kita nggak punya seperti orang agama lain. Beda dengan orang Yahudi. Beda dengan orang Islam. Kita berdoa tidak mencari kiblat. Kita tidak cari posisi, tapi kita tahu Tuhan ada di hati kita. Kita tahu Tuhan ada di pikiran kita. Itulah kita menjadi bait Roh Kudus. Yang ketiga dengan cepat, inti ajaran Tuhan Yesus. Kalau dulu fokusnya hanya kepada Israel secara fisik, Tuhan Yesus ajarkan bahwa dia datang untuk semua Israel secara rohani. Kita adalah Israel rohani. Kalau dulu itu hanya untuk Israel yang secara jasmani, orang-orang Israel, keturunan Israel benar, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, kasih karunia anugerah, kita menjadi Israel rohani. Maksudnya adalah walaupun kita bukan Israel secara jasmani, tapi kita umat pilihan yang berhak menerima keselamatan. Amin. Sekarang kita adalah umat pilihan. Alkitab katakan kalau kita percaya, kita juga adalah keturunan Abraham. Karena kita orang percaya yang melakukan kehendak Bapa. Karena pikiran perasaannya adalah pikiran perasaan Tuhan. Sehingga kita bisa menerima janji-janji Abraham. Yang ketiga. Yang keempat, inti ajaran Tuhan Yesus. Kalau dulu fokusnya mendirikan kerajaan di bumi, ya, kerajaan Israel di bumi, tapi Tuhan Yesus ajarkan fokusnya adalah kerajaan di sorga, di Yerusalem baru. Amin. Fokus kita harusnya bukan membangun kerajaan di bumi. Fokus kita adalah mempersiapkan diri untuk masuk dalam kerajaan sorga, kehidupan kekal. Mau murid-murid itu fokusnya semua salah. Bahkan mereka salah mengerti. Sampai pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga pun, mereka masih tanya, Tuhan kapan kau pulihkan kerajaan Israel?
Murid itu sampai akhir Tuhan Yesus mau naik, mereka masih pikirnya secara fisik. Dan Tuhan Yesus katakan dan ajarkan bahwa kerajaan itu bukan di bumi ini. Kita harus sekarang mulai, orientasi kita adalah kerajaan sorga. Langit baru, bumi baru. Nah yang kelima, yang terakhir. Kalau dulu orientasinya adalah bait Allah secara fisik, ya, tempat ibadah ada di Yerusalem, yang sampai sekarang masih ada sisa tembok dan pondasinya, dengan segala macam aturan untuk berdoa, persembahan, penyembahan. Kalau dulu bait Allah secara fisik, tapi yang Tuhan Yesus datang dan ajarkan adalah tubuh mula bait Allah. Tubuh mula bait Roh Kudus. Bait Allah yang secara fisik itu Tuhan izinkan pada tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Kekaisaran Roma, oleh Jenderal Titus, hancur habis. Sampai tabutnya pun hilang sampai hari ini. Dan semua kejadian yang tragis itu membuat habis kebanggaan orang Israel. Bahkan mereka tercerai-berai ke bangsa-bangsa. Tuhan Yesus katakan, tubuh kita lah bait Allah. Yohanes 4 ayat 21-24. Tubuh kita lah bait Roh Kudus. Nah kalau tubuh kita bait Allah atau bait Roh Kudus, dan Roh Allah tinggal di dalam kita, sebenarnya kita tidak perlu apa-apa lagi, saudara. Semuanya sudah tersedia. Semuanya cukup untuk kita menjalani kehidupan ini. Karena kita lah bait Allah dan Dia tinggal dalam kita. Nah ketika kita mengerti kebenaran ini, banyak orang Kristen hari ini sedang ikut-ikutan mempermasalahkan pembangunan bait Allah ketiga. Dan kalau kita ngerti ini, kita nggak perlu ikut-ikutan. Apakah bait Allah ketiga itu dibangun atau tidak? Sebab kalaupun dibangun, justru akan jadi tempat penyembahan lagi. Jadi sesat lagi. Tidak sesuai lagi dengan maksud Tuhan. Dan termasuk orang Kristen banyak hari ini yang sedang berdoa supaya bait Allah ketiga dibangun. Nanti bisa masuk lagi ke liturgi dengan tradisi Taurat lagi. Tapi seandainya pun ada pembangunan bait Allah yang ketiga, saya mau katakan itu nggak ada hubungannya dengan kekristenan. Itu nggak ada hubungannya dengan kita. Itu urusannya orang Israel di sana. Jadi mau dibangun atau tidak, itu bukan urusan kita. Kalaupun dibangun, berarti kemudian kalaupun itu dibangun, bukan berarti tubuh kita nggak jadi bait Allah lagi. Tubuh kita lah bait Roh Kudus tetap. Amin. Jadi semua yang dulunya berfokus pada hal fisik, Tuhan Yesus datang, diajarkan, dia ubah semua fokusnya menjadi hal rohani. Termasuk berkat. Termasuk berkat. Bukan berarti kita menolak berkat jasmani. Tapi kalau fokus kita kepada berkat jasmani saja, kita jadi salah. Kalau kita bisa jadi tersesat, bahkan kita bisa jadi terhilang, sehingga kita tidak dapat berkat sesungguhnya, yaitu berkat rohani. Ya, Efesus 1 ayat 3. Kita sudah belajar itu. Jadi kalau Tuhan berikan berkat jasmani, itu adalah berkat yang atau bekal yang ditambahkan Tuhan dalam hidup kita. Berkat itu artinya bekal, supaya kita bisa lebih efektif dalam melayani Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya mau simpulkan dengan singkat bahwa inti ajaran Tuhan Yesus, yang pertama, tekanannya selalu bukan pada hal yang fisik, tetapi kepada hal yang rohani. Dan yang kedua, inti ajaran Tuhan Yesus, tekanannya bukan pada hal-hal yang agamawi, tetapi pada sikap hati dan pada akal budi dan sikap hati yang benar. Kalau dulu dikatakan bahwa Tauratlah hukumnya, tapi sekarang Tuhanlah, kehendak Tuhanlah hukumnya. Amin. Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita untuk terus berjalan dengan kehendak Bapa. Amin. Jadi ajaran Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau simpulkan, tekanannya bukan pada hal agamawi, tapi tekanannya kepada kebenaran. Amin. Ini yang firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya.
supaya setiap kita mengerti benar bahwa hari-hari terakhir ini kita tidak terjebak dalam hal yang bukan inti ajaran Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan Yesus sendiri, dia sudah datang dan menggenapi semua hukum-hukum itu. Tugas kita adalah menerima kebenaran Injil ini dan kita mengajarkan hal yang benar sehingga tidak membuat jemaat atau banyak orang yang terjebak dalam hal yang bukan yang semestinya. Amin.